Halo Gadgetiers, buat kalian yang udah subscribe K2G lama, kalian pasti tahu ya, ada 3 brand Android favorit gue. Yang pertama adalah HTC, kedua Sony, ketiga adalah LG. Nah, merek yang terakhir ini baru saja menutup divisi mobile, jadi mereka nggak akan memproduksi smartphone lagi. Cara terbaik dari gue untuk saying goodbye ke LG adalah nge-review smartphone yang salah satu yang terakhir mereka bikin. Ini keluar di tahun lalu, LG Wing. Bisa jadi ini malah smartphone perpisahan juga dari mereka yang bakalan membekas di hati kita semua. Kita lihat smartphone-nya seperti apa. Kalau orang terpana gara-gara tongkrongan handphone kita yang unik atau gara-gara handphone kita bisa dilipat, kayaknya udah mulai biasa ya. Tapi ketika orang ngelihat handphone kita dan terpana karena handphonenya ada sayap, itu baru bener-bener beda. Sekilas dilihat, si Wing ini kayak handphone biasa aja, tapi begitu kita push sisi layar bagian kanan ke arah kiri, feel-nya seolah kayak baru meng-unlock harta karun. Yap, ada secondary mini display. Gokil! Mekanisme rotasi layar yang ada di LG Wing buat gue candu maininnya. Mirip pas lagi kecanduan main fidget spinner dulu. Sebenarnya ini bukan handphone dengan mekanisme swivel atau rotasi pertama yang dirilis oleh LG. Dulu juga udah ada, contohnya LG VX 9400. Yang buat gue lebih terkesima adalah sepertinya riset LG dengan mekanisme ini udah mendalam, nggak ngeraba-raba lagi. Cara kerjanya smooth dan soft. Oglek-ogleknya tuh minimal di kondisi wingnya terbuka, lalu ada mekanisme locking di saat posisi wing terbuka dan tertutup. Sehingga nggak terlalu gampang kegeser secara sengaja. Meski demikian harus diakui kadang-kadang tetap aja bisa kegeser pas lagi semangat main game misalnya. Dan dengan desain kayak sandwich begini, karena ada gap di antara dua bagian body, yang paling penting nggak terlalu longgar hingga ada bunyi kletak-kletak gitu, terutama di posisi normal. So far sih solid. By the way, experience ini semua pure dari unit milik gue. Mungkin bisa berbeda dari kalian yang udah pernah nyoba LG Wing lain. Satu-satunya problem dengan desain seperti ini menurut gue adalah orang yang tangannya kidal. Karena mekanisme rotasinya ke arah kiri bakalan mentok tuh saat dibuka. Kalau cerita handphone dengan solusi dual display, LG sebelumnya udah punya handphone yang bisa dikombinasikan dengan aksesoris dual screen. Kita juga udah pernah bahas ya, LG V50. Tapi menurut gue implementasi dual display seperti LG Wing ini lebih praktikal untuk keseharian gue di smartphone. Yang utamanya adalah untuk menikmati konten, sosmedan, atau gaming. Lebih handy aja mengkonsumsinya dengan form factor LG Wing. Bisa nonton di layar utama sambil sosmedan di layar bawah, atau sebaliknya ngegame sambil nonton Netflix, kontrol music sambil menggunakan Maps, balas komen YouTube sambil nonton video tanpa interupsi, browsing web di layar utama sembari menggunakan mini display sebagai trackpad. Banyak banget lah ya kombinasi multitasking yang bisa dieksplor, terlepas ada juga aplikasi yang nggak compatible. Itu menjadi tugas kita buat peraciknya, jadi bisa ketemu combo aplikasi yang paling pas sesuai selera dan kebutuhan. Kalau udah ketemu, jadiin shortcut aja, jadi gampang buat diakses kembali. Dengan catatan ya, nggak semua app by default bisa di-set jadi shortcut. FYI, kalau dalam kondisi wingset terbuka, ada launcher khusus yang menampilkan beberapa aplikasi yang udah dioptimize LG untuk memanfaatkan kedua displaynya. Kedua layarnya tentu size-nya berbeda, 6,8 inch dan 3,9 inch. Secara prinsip, keduanya menggunakan panel OLED buatan LG dan resolusinya 1080p, bright, tajam, dan punchy warnanya. Yang masih kurang adalah tidak adanya high refresh rate. Harusnya minimal dikasih lah di layar utama. Bicara kekurangannya, masih ada beberapa lagi nih. Bodinya berat dan tebal, ya expected lah ya dengan form factor seperti ini. Kemudian nggak ada headphone jack, speakernya mono doang dengan kualitas yang biasa aja, dan hanya ada rating IP54 bukan 68. Ya wajar sih, ribet juga kali ya IP68 dengan mekanisme kayak gini. Secara chipset, LG Wing memang bukan handphone flagship. Prosesornya aja Snapdragon 765G. Tapi bukan berarti performanya cemen loh ya, 765G itu prosesor premium mid-range favorit gue. Experience-nya di LG Wing so far ya lumayan, kadang-kadang memang ada lag saat menggunakan kedua display, tapi untungnya nggak throttling dan panas berlebihan. Selain itu pastinya power consumption-nya lebih efisien dibanding prosesor flagship. Pilihan yang tepat menurut gue. Terlebih kapasitas baterai LG Wing hanya 4000 mAh.
Terbukti untuk pemakaian sehari-hari, gue tes campur mobile data dan wifi, masih bisa baterainya dipakai seharian. Lain-lainnya, ada fitur wireless charging, versi Android-nya Android 10, dan untuk software support, LG mengklaim masih akan tetap menyediakannya, tapi belum jelas ya sampai kapan dan apakah sebatas security update aja atau ada major Android upgrade juga. Salah satu dari lensa ultra wide LG Wing punya embel-embel gimbal motion camera. Bukan karena di kameranya ada gimbal, tapi karena fitur yang diberikan mirip seperti gimbal. Cara kerjanya merupakan kombinasi dari peletakan sensor yang posisinya dirotasi lalu dibantu dengan software trik. Digital cropping lah istilahnya. Dari hasil uji coba gue, sesuai judulnya, experience menggunakannya mirip dengan kamera bergimbal. Nice, tapi tetap aja karena ini lensanya ultra wide, walaupun stabil, hasilnya ya nggak se-reliable lensa utama. Selain itu, dengan mode gimbal ini kita juga bisa merekam dual video yang merupakan kombinasi lensa ultra wide gimbal dan kamera 32 megapiksel di depan. Wah, kalau aja selfie kameranya ultra wide juga, experience-nya bakalan lebih keren nih. Dua kamera lainnya, ada lensa utama 64 megapiksel dengan lensa ultra wide standar 13 megapiksel. Hasil videonya dari kamera ultra wide tuh punya kelebihan di stabilitas. Sayang soal sharpness rada kurang dan warna cenderung warm kekuningan. Video yang diambil dengan main camera sih bagus ya overall. Stabil, tajam, warna enak, dynamic range bagus. Karakter videonya juga bisa terlihat di hasil fotonya juga. Yang gue suka di sini jejak overprocessingnya tuh minimal, walau di kondisi pencahayaan backlight sekalipun. Kekurangan lensa ultra wide-nya di video tadi juga ngikut ya ke fotografi by the way. Soal versatility, LG Wing punya kekurangan di ketiadaan lensa tele. Walaupun hasil 5x digital zoom hasil croppingan dari sensor besar 64 megapiksel masih bisa kepake banget. Foto pakai portrait mode cukup rapi juga, lagi-lagi minim jejak overprocessing. Nice. Masuk ke kondisi lighting indoor, auto pun masih cukup ya buat ngangkat sharpness-nya tanpa noise yang berlebihan. Night mode-nya punya kecenderungan netralisir white balance yang warm white jadi cool white. Masuk ke kondisi yang lebih gelap lagi, night mode-nya punya keunggulan di minimalisir noise. Sementara soal sharpness, auto maupun night masih tetap bagus. Yang perlu disayangkan, night mode-nya tuh kurang konsisten. Bukan kadang jelek, kadang bagus loh ya. Tapi kadang bagus aja, kadang bagus banget. Mi 11 Ultra pun masih suka keok nih di kondisi low light moto objek orang kayak begini. Yang konsisten adalah hampir tidak pernah kelihatan ya jejak overprocessing tadi. Hal yang sama valid di foto dengan kamera selfie-nya. Oke, jadi itu adalah LG Wing. LG Wing ini menurut gue adalah smartphone perpisahan yang benar-benar luar biasa dari LG. Kenapa luar biasa? Karena ya ini benar-benar merepresentasikan kiprah LG di dunia smartphone. LG yang unik, LG yang berani, LG yang out of the box. Bahkan mungkin terlalu out of the box kali ya. Makanya ya akhirnya tutup juga. Anyway, sayonara LG, gue pasti akan merindukan produk-produk yang seberani ini dari LG. Dan mudah-mudahan ya siapa tahu juga ya ke depannya gimana ya. Siapa tahu dihidupkan lagi LG Mobile. Kalau masih penasaran dengan LG Wing ini dan pengen punya smartphone LG untuk terakhir kalinya, cek aja lapaknya temen gue, Gondrai Store. Linknya ada di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, ini K2G. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye.